Malam itu, kabut turun tebal, menyelimuti jalan berkelok yang membelah hutan sunyi. Angin berbisik di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang menyesakkan dada. Di persimpangan itu, berdiri sebuah rumah tua dengan atap reot dan dinding yang dipenuhi lumut. Pohon besar di sampingnya menjulang menyerupai bayangan yang mengawasi setiap orang yang lewat. Dewi, seorang pengendara motor yang tersesat, menghentikan kendaraannya di depan rumah itu. GPS di ponselnya mati sejak 1 jam yang lalu, dan tak ada satupun tanda kehidupan di sekitarnya. Namun, di jendela rumah tua itu, samar-samar terlihat cahaya redup seperti lampu minyak yang berkedip. Dengan ragu, ia melangkah menuju rumah itu, mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Namun, saat ia berbalik hendak pergi, pintu kayu itu berdiri terbuka dengan sendirinya. Aroma lembab dan debu menyambutnya. "Dewi!" Dewi terdiam. Suara itu berbisik dari dalam rumah, menyebut namanya dengan nada datar dan menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya membeku. Bagaimana mungkin ada yang tahu namanya? Perlahan, ia melangkah mundur. Tapi sebelum sempat berlari, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup rapat dengan bunyi keras. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di dalam rumah, menatapnya. Jalan di persimpangan itu kini sunyi kembali. Namun, setiap malam tertentu, jika ada yang melewati rumah tua itu, mereka bisa mendengar suara bisikan dari dalam. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berani berhenti di sana. Dewi mencengkeram gagang pintu, mencoba membukanya, tapi seolah-olah sesuatu menahannya dari dalam. Nafasnya tersengal, matanya mencari jalan keluar, tapi kabut semakin pekat, menyelimuti dunia di sekelilingnya. Bayangan hitam itu masih berdiri di balik jendela, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah yang seperti bara api. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Pelan, tapi pasti, mendekati pintu. Dewi mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur, menahannya agar tidak bisa lari. "Dewi!" Bisikan itu semakin jelas. Kini terdengar tepat di belakangnya. Dengan gemetar, ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, saat kembali menatap jendela, bayangan itu sudah tidak ada di dalam rumah. Suara langkah kaki kini datang dari segala arah. Dari dalam rumah, dari belakangnya, dari hutan yang pekat. Dewi tahu ia harus lari. Dengan sekuat tenaga, ia mencabut kakinya dari tanah yang mencengkeramnya, berlari ke arah motornya. Tapi sebelum ia bisa menyentuh kendaraan itu, sesuatu mencengkeram lengannya. Dingin, beku. Ketika ia menoleh, wajah pucat dengan mata hitam legam menatapnya dari jarak yang terlalu dekat. Mulut makhluk itu terbuka, mengeluarkan bisikan yang menusuk telinga. "Jangan kembali ke sini." Dewi menjerit. Dunia di sekelilingnya berputar. Dan tiba-tiba, ia sudah berada di tengah jalan yang kosong. Kabut menghilang. Rumah tua itu tidak ada. Hanya ada persimpangan yang gelap dan sunyi, seperti tidak pernah ada yang berdiri di sana sebelumnya. Motor Dewi masih di tempatnya, tapi jam di ponselnya menunjukkan waktu yang aneh. Ia seharusnya hanya berada di sana beberapa menit, tapi sekarang sudah hampir subuh. Dengan tubuh gemetar, ia menyalakan mesin dan melaju tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, ia mencari tahu tentang tempat itu. Konon, rumah tua di persimpangan itu pernah dihuni oleh keluarga yang menghilang tanpa jejak, dan setiap orang yang berhenti di sana
akan mendengar suara yang memanggil mereka. Sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali. Dewi mengira semuanya sudah berakhir. Ia kembali ke kota, berusaha melupakan kejadian di persimpangan itu. Namun, beberapa hari setelahnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, tepat pukul 2.13, ia terbangun tanpa alasan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski cuaca tidak panas. Di sudut kamarnya, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu, ada telepon itu. Nomor tak dikenal menghubunginya di tengah malam. Saat diangkat, hanya ada keheningan. Tapi jika didengarkan lebih seksama, di kejauhan terdengar suara langkah kaki dan bisikan yang familiar. "Dewi, kenapa kembali?" Jantungnya berdebar keras. Ia langsung mematikan panggilan dan membuang ponselnya ke lantai. Namun, keesokan paginya, saat ia bangun, ponselnya sudah kembali di atas meja. Dan di layar, ada satu pesan singkat, "Persimpangan menunggumu." Dewi tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang tempat itu. Bertanya kepada orang-orang tua di kota, mencari arsip lama, apa saja yang bisa menjelaskan kejadian aneh itu. Dari seorang kakek penjaga arsip tua, ia akhirnya menemukan sesuatu. Artikel usang tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah itu. Keluarga Raharja menghilang tanpa jejak pada tahun 1985. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada bukti penculikan. Rumah mereka ditemukan dalam keadaan kosong. Hanya perabotan yang berantakan dan pintu depan yang terbuka lebar. Satu-satunya petunjuk adalah catatan yang ditemukan di dinding rumah. Ditulis dengan goresan kuku, "Jangan biarkan mereka memanggil namamu." Dewi merinding. Mereka? Ia teringat dengan suara yang memanggilnya di malam itu. Makhluk di jendela. Cengkraman dingin di lengannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan yang lebih penting, bagaimana bisa nama Dewi terdengar di tempat yang seharusnya tak lagi dihuni oleh manusia? Malam itu, ia kembali terbangun pukul 2.13. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Jendela kamarnya terbuka. Dan di kaca, samar-samar, ada jejak tangan. Dari luar, terdengar suara langkah kaki, dan seseorang berbisik tepat di telinganya. "Jangan kembali, tapi kau sudah terlambat." Dewi membeku. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan gemetar, ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan sesuatu yang tak kasat mata masih berada di sana, mengawasinya. Ketakutan mulai berubah menjadi tekad. Dewi sadar, ia tidak bisa terus lari. Ia harus kembali ke persimpangan itu, menghadapi apapun yang menunggunya. Malam itu, Dewi kembali ke persimpangan. Udara terasa lebih berat. Lebih sunyi. Rumah tua yang sebelumnya menghilang kini berdiri kembali. Sama seperti pertama kali ia melihatnya. Pohon besar di sampingnya tampak lebih bengkok, seolah melengkung ke arahnya. Dewi melangkah mendekat. Pintu kayu itu sudah terbuka, seolah menantinya masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, udara di dalam terasa lebih pekat, lebih sesak. Cahaya remang dari lampu minyak yang bergoyang memperlihatkan dinding kayu yang lapuk. Di lantai, ada bekas goresan, tulisan yang sama seperti yang ditemukan di arsip. "Jangan biarkan mereka memanggil namamu." Dan saat itu, ia mendengarnya lagi. "Dewi." Tapi kali ini bukan satu suara. Banyak.
berlapis-lapis, bergema dari setiap sudut rumah. Ia melihat bayangan bergerak di ujung ruangan. Sosok-sosok hitam mulai muncul dari kegelapan. Mata mereka merah membara. Mereka bukan manusia. Dewi mundur, mencoba keluar. Tapi tiba-tiba suara pintu tertutup keras di belakangnya. "Kau sudah dipanggil. Kau harus tinggal di sini bersama kami." Sosok-sosok itu semakin dekat. Udara di sekelilingnya membeku. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke lantai. Dewi menjerit, meronta sekuat tenaga. Tapi cengkeraman itu semakin kuat, semakin banyak. Tubuhnya terasa tertarik ke dalam kegelapan. Dalam keputusasaan, ia mengingat tulisan di dinding. "Jangan biarkan mereka memanggil namamu." Mereka sudah memanggilnya. Itu berarti Dewi menutup matanya dan berteriak sekeras mungkin. Tapi bukan teriakan ketakutan. Ia menyebut namanya sendiri, lagi dan lagi, menolak panggilan dari mereka. "Aku Dewi, aku milikku sendiri. Aku tidak akan tinggal di sini." Rumah bergetar. Suara bisikan berubah menjadi jeritan. Cengkeraman di tubuhnya melemah. Bayangan-bayangan itu menggeliat kesakitan, seperti terbakar oleh namanya sendiri. Dewi menggunakan kesempatan itu. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke arah pintu, menarik gagangnya dan mendorongnya sekuat tenaga. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah. Saat membuka mata, ia sudah berada di tengah jalan. Rumah itu tidak ada. Kabut telah hilang. Semua terasa sunyi. Hanya suara angin yang berdesir lembut. Dewi bangkit dengan napas tersengal. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, ia menyalakan motor dan pergi dari tempat itu selamanya. Epilog. Sejak malam itu, hidup Dewi kembali normal. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi telepon misterius. Namun, suatu malam, saat ia melewati persimpangan lain di kota yang berbeda, ia melihat sesuatu di kaca spionnya. Bayangan rumah tua. Dan di jendela, ada mata merah menyala. Mereka masih di sana, menunggu nama lain untuk dipanggil.